Hai para memberku, berikut adalah cerita lanjutan dari novel Seo dalam tubuh gadis kecil. Dan berikut adalah lanjutan cerita untuk bab 2. Selamat mendengarkan. Bab 2, Neraka Digital dan Strategi Sang Magnat. Malam itu, suasana rumah terasa sangat berat. Raka yang kini berada dalam tubuh putri berpura tidur di balik lampu usang. Namun telinganya tajam menangkap percakapan di ruang tamu yang hanya dibatasi sekat triplek. Bapak sudah tidak tahu harus bagaimana. Sarah, suara Pak Bambang terdengar bergetar, hampir menangis. Awalnya Bapak cuma pinjam 2 juta untuk biaya masuk SMP Putri. Tapi sekarang bunganya bergulung jadi 10 juta. Tadi sore, mereka mulai meneror kontak teman-teman Bapak. Apa kita jual motor saja? Ya? Sahut Sarah lirih. Kalau motor dijual, Bapak narik ojek pakai apa? Itu satu-satunya nyawa dapur kita. Di dalam kamar, Putri Raka mengepalkan tinju kecilnya. 10 juta? Baginya dulu, itu bahkan tidak cukup untuk membayar 1 botol wine di klub malam. Tapi bagi keluarga ini, 10 juta adalah kiamat. Panjoli legal, batin Putri ketus. Mereka menggunakan algoritma jebakan dan intimidasi sosial. Dasar amatir keesokan harinya. Saat Sarah berangkat sekolah dan Pak Bambang mulai bersiap narik ojek dengan wajah lesu, Putri beraksi. Ia mendekati ayahnya dan berharap ingin meminjam ponsel butut milik Pak Bambang. Ayah, Putri mau pinjam HP buat cari tugas di Google, pintanya dengan nada anak kecil sesempurna mungkin. Pak Bambang tersenyum tipis, mengusap kepala Putri, lalu memberikan ponselnya sebelum berangkat. Begitu mesin motor tua itu menjauh, raut wajah Putri berubah drastis. Matanya menjadi tajam dan dingin. Ia membuka aplikasi pesan dan melihat ratusan pesan makian dari berbagai nomor tak dikenal. Putri segera mengakses sistem pengaturan, memeriksa izin aplikasi app permissions, dan benar saja aplikasi pinjol itu telah menyedot seluruh data kontak dan galeri ayahnya. Strategi pertama, mitigasi kerusakan. Pikir Putri dan Gong kecepatan jari yang luar biasa, ia melakukan hal-hal berikut. 1. Enkripsi data. Ia menggunakan keahlian teknisnya untuk memutus akses aplikasi tersebut ke server data ponsel melalui pengaturan jaringan. 2. Counter terror, ia membalas salah satu pesan dari debt collector DC tersebut. Bukan dengan makian, tapi dengan bahasa hukum yang sangat formal dan dingin. Mencatut pasal pelanggaran privasi dan ancaman pelaporan ke OJK serta Siber Polri. Namun, Putri tahu itu hanya menunda waktu. Masalah utamanya adalah uang. Ia kemudian membuka forum investasi dan grup jual beli barang antik di media sosial. Ia ingat, di pojok gudang rumah ini, ada sebuah kardus berisi barang-barang lama milik almarhum kakek Putri. Di sana, ia menemukan sebuah jam tangan tua merek Sako otomatis yang sudah mati, namun serinya sangat langka dan dicari kolektor. Ini dia modal pertamanya, gumam Putri. Siang itu, tanpa sepengetahuan Sarah, Putri pergi ke pasar barang antik. Dengan kemampuan negosiasi kelas kakap, ia berhasil menjual jam tangan rusak itu. Seharga 3 juta rupiah kepada seorang kolektor yang awalnya hanya ingin menawar 500 ribu. Hanya 3 juta. Tapi ini cukup untuk memutar nasib, ucap Putri pada dirinya sendiri sambil menatap uang di tangannya. Ia tidak langsung membayar hutang ayahnya. Itu pemikiran orang biasa. Sebagai mantan CEO, ia tahu uang harus bekerja. Ia pergi ke warnet, membuka situs perdagangan saham mikro, dan mulai melakukan scalping trading cepat dengan sisa uang itu menggunakan instingnya yang belum tumpul. Sorarinya, saat Pak Bambang pulang dengan wajah babak belur, rupanya ia baru saja dicegat oleh DC di jalan. Putri mendekat dan memberikan secangkir teh. Ayah, jangan takut lagi, bisik Putri. Maafkan ayah, Putri. Ayah tidak berguna, isak Pak Bambang. Putri menatap pria yang dulu ia pecat itu dengan tatapan dewasa yang aneh. Ayah, serahkan ponsel ayah pada Putri setiap malam. Dan satu lagi, jangan pernah membayar 1 rupiah pun pada mereka tanpa izin Putri. Aku punya rencana. Pak Bambang tertegun. Ia melihat sesuatu di mata anak bungsunya. Itu bukan mata bocah 12 tahun yang manja. Itu adalah mata seseorang yang sanggup meruntuhkan gedung pencakar langit. Cukup sekian cerita untuk bab 2 dari novel ini. Tunggu kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan cerita ini hanya di channel Harajuku Network. Kuucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian yang telah subscribe dan langganan di channelku ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.